Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 58 Sholat Bersama. Insa menggeliat di bawah selimut. Astaga, aku ketiduran ya. Siapa yang memberiku selimut ini? Semalam Insa tidur sangat nyenyak, bahkan tak sedikit pun merubah posisi tidurnya. Ia juga tak menyadari siapa yang masuk dan telah menyelimutinya. Insa melihat sebuah bungkusan yang tergeletak di meja sebelah tempat tidurnya. Apa itu? Insa berpikir, karena otak yang belum 100% terbangun sempurna. Jelas-jelas di sana terdapat logo sebuah resto yang biasa Insa datangi. Resto yang menyediakan ayam goreng kering terenak menurutnya. Oh iya, astaga, aku semalam memesan ayam goreng. Ingin istirahat sebentar di kamar ini sambil menunggu makanan itu datang. Tapi malah ketiduran ya. Pasti Masan yang menyelimutiku. Insa pun terduduk, melihat sebuah jam yang menempel pada dinding di depannya. Masih jam 3 ya. Insa mengucek-ngucek matanya lagi, mencoba menghilangkan kantuk yang masih tersisa. Tapi tiba-tiba saja dia terkesiap dan segera beranjak dari tempat tidur keluar dari kamar itu. Insa melihat Hanafi sedang terlelap di sofa, sedangkan Salma rupanya tertidur di kursi di samping ayah terbaring. Insa menghela napas lega. Pikirannya masih saja curiga dan takut jika Hanafi dan Salma melakukan hal-hal yang membuat Insa cemburu lagi dikarenanya. Ia tadi beranjak dari tempat tidur dengan sedikit dibumbui rasa penasaran dan cemburu. Dalam bayangannya, Hanafi sedang tidur memeluk Salma di sana ketika Insa sudah tertidur pulas semalaman. Hal yang tidak akan dilakukan Hanafi mengingat ia sekarang sedang berada di rumah sakit. Terlebih ada 2 orang perawat yang berjaga semalaman di sana tanpa tertidur sama sekali. Apalagi Hanafi juga sama sekali tak memiliki perasaan pada Salma. Perasaannya hanya sebatas peduli dan menyayangi sebagai adik saja, tak lebih. Insa pun tersenyum, hendak beranjak ke kamar mandi membersihkan diri. Ketika ia melewati bed ayah, ia baru tersadar, ternyata ayah sudah terjaga. Ayah? Insa pun mendekati ayah dengan senyumnya. Kenapa ayah sudah bangun? Apa yang ayah butuhkan? Apa ayah lapar? Ayah hanya menggeleng, sedangkan perawat yang berjaga di sana berbicara. Saya baru saja memberikan makanan pada Tuan Nona. Insa menatapnya sekilas, melihat sebuah suntikan besar yang masih ada di tangannya, yang ia gunakan untuk memasukkan sebuah bubur lewat selang makanan yang terpasang di hidung ayah. Terima kasih ya, jawab Insa tersenyum pada perawat itu. Tentu saja Nona, itu sudah tugas saya. Membungkuk sopan pada Insa. Insa ke kamar mandi dulu ya, ayah. Mengusap-ngusap tangan ayah lembut. Ayah hanya menatap Insa dengan senyumnya. Insa pun memasuki kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Salma terbangun dan juga Hanafi yang terbangun hampir bersamaan. Mereka pun bergantian pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Azan pun berkumandang. Seorang perawat memanggil Insa yang berada di sana. Nona, dijawab Insa dengan berdiam saja. Tuan memanggil Anda. Ayah tampak memanggil siapapun yang ada di sana. Kebetulan Insa berada tak jauh darinya. Ada apa ayah? Insa menghampiri ayah dan duduk di samping tempat tidurnya. Sholat. Tertatih ayah mengatakan perlahan dan pelan, namun dapat didengar jelas oleh Insa. Ayah ingin sholat. Insa tersenyum dengan manisnya. Baiklah, tunggu Kak Salma dulu ya. Kita sholat bersama. Masan akan menjadi imamnya. Ayah pun dibantu Insa untuk melakukan tayamum, sedangkan Salma mempersiapkan peralatan sholat. Insa dan juga Hanafi. Mereka pun melakukan sholat subuh bersama, dan Hanafi yang bertindak sebagai imam. Sholat pun telah selesai dilakukan. Hanafi mengulurkan tangan pada Insa. Insa pun mengecup punggung tangan Hanafi dengan lembut. Lalu Hanafi mengulurkan tangannya juga pada Salma. Salma sedikit enggan menerima tangan itu, mengingat keadaan kemarin, mengingat kejadian kemarin yang sangat menyakiti hati adiknya. Dengan sedikit terpaksa, ia menerima uluran tangan itu, tak mengecupnya, melainkan hanya menempelkan tangan Hanafi pada keningnya. Insa pun melirik kejadian itu dengan senyuman tipis, lalu sedetik kemudian melihat ke arah ayah
yang tengah terbaring di atas tempat tidur. Terlihat ayah dengan senyum merekahnya melihat ke arah mereka. Kemudian Insa pun berdiri mendekati ayah. Insa mengecup lembut punggung tangan ayah, lalu mengecup juga kening ayah sambil berkata, "Ayah, cepat sembuh ya." Ayahnya tersenyum, matanya menatap Insa lekat, lalu tersenyum lagi semakin cerah. Entah apa yang sedang dipikirkannya. Yang jelas, Insa merasa lega karena melihat ayahnya dalam keadaan yang semakin baik. Hanafi dan Salma juga bergantian mengecup punggung tangan ayah. Lalu mereka kembali ke posisinya tadi, membereskan alat sholat yang mereka gunakan. Sambil membereskan alat sholatnya, Hanafi berkata, "Kalian ingin sarapan apa? Aku akan memesannya." "Aku ingin makan sandwich dan susu saja, Mas." Tak dipungkiri, kini Insa mulai menyukai juga menu-menu makan yang disukai Hanafi. "Apa cuma sandwich? Kau belum makan tadi malam sayang. Apa perutmu bisa kenyang cuma makan sandwich?" "Tak apa Mas, aku ingin makan beberapa sandwich juga susu hangat." Ya sudah, bagaimana dengan Kak Salma?" "Aku terserah saja, apapun itu," jawab Salma yang pikirannya tampak kosong, tak menginginkan apapun. Baiklah." Hanafi pun meraih dan mengetikkan sesuatu di ponselnya, memesan makanan itu pada pengawal yang semalam berjaga di luar ruangan. Insa menumpuk alat sholat yang baru saja mereka gunakan di dalam rak yang tersedia. Entah sejak kapan sudah ada alat sholat yang disediakan di sana dengan ukuran yang pas untuk ketiganya. Insa sudah tak kaget lagi dengan kejadian ini. Pasalnya sang suami memang selalu mempersiapkan semua hal tentang kehidupannya dengan matang, dan dia juga selalu mendapatkan apa yang dia inginkan dengan mudah. Cuma selang beberapa menit selama membereskan alat sholat itu, Salma melihat ayah yang sudah menutup mata di sana. "Wah, rupanya ayah tertidur lagi ya." "Iya, mungkin ayah mengantuk Kak, karena tadi ayah juga sudah bangun sebelum aku bangun rupanya," jawab Insa ringan dan pelan-pelan takut membangunkan ayahnya. Biarkanlah, ayah juga sudah makan tadi bersama perawat." Iya, semoga saja ayah cepat pulang. Aku tak tega melihat selang makanan itu di hidungnya. Ketika selang itu dilepas nanti, aku orang pertama yang akan menyuapinya." Insa sudah tersenyum ceria membayangkan. "Iya Insa, semoga ayah cepat sembuh ya." Hanafi terduduk di sofa menatap layar ponselnya, tapi dia masih bisa mendengar percakapan dua kakak beradik itu. Hanafi mendengarkan suara yang aneh dari arah ayah. Ayah mendengkur. Sepertinya tadi malam saat ayah tidur tak terdengar apapun. "Apa ayah selalu tidur dengan mendengkur di rumah?" Hanafi mencoba bertanya pada keduanya. "Entahlah, apa iya Kak?" Insa menjawab sekenanya, karena ia tak mengerti kebiasaan-kebiasaan baru ayah di rumah. Dia sudah sekitar 7 bulan tak pernah menginap di sana, dan juga kamarnya yang dulu jauh dari kamar ayah. Ia tak pernah mendengar apapun saat tidur, kecuali hewan-hewan malam di luar. "Tak pernah, ayah sama sekali tak pernah mendengkur Han?" Salma menatap Hanafi heran, sambil mendengarkan suatu suara yang ditangkap telinganya, suara mendengkur dari arah sang ayah. Hanafi pun segera berlari kecil menghampiri ayah. Hanafi mencoba mendengarkan lagi suara itu, lalu menggoyang-goyangkan pelan tubuh ayah mencoba membangunkannya, tapi tak ada respon sama sekali. Spontan, Hanafi langsung menekan tombol darurat di sana, memanggil petugas kesehatan ke ruangannya. Perawat yang semalam berjaga juga sedang keluar. Hanafi memang menyuruhnya untuk istirahat sebentar. Setelah semalaman berjaga tanpa tidur, Hanafi menyuruh para perawat itu memanggil ganti perawat yang lain. Seketika Insa dan Salma terkaget dengan tindakan Hanafi. Mereka mendekati Hanafi. "Ada apa sayang? Kenapa kau menekan itu?" tanya Insa menatap Han dengan penasaran. "Ayah kenapa Han? Apa mendengkur itu berbahaya?" Salma bertanya dengan polosnya. "Sekarang ayah dalam keadaan tak sadarkan diri lagi," jawab Hanafi cepat, lalu dia segera mengumpati petugas kesehatan yang tak segera datang. Padahal memang baru saja sirine darurat itu berbunyi. Bersambung.